Kembali ke kelas 3 SMA. Saya langsung memukulkan batu bata ke kepala-kepala sekolah. Saya juga mencabut 3 gigi depan dari adik cantik sekolah. Hanya karena di kehidupan sebelumnya saya difitnah mencuri-curi lihat gadis mandi. Sejak saat itu, label melihat gadis mandi mengikuti saya seumur hidup. Bahkan karena itu, saya kehilangan kesempatan untuk ujian masuk perguruan tinggi. Saya mulai terjun ke dunia keras lebih awal sebagai pekerja kasar. Namun yang lebih membuat saya hancur adalah, tidak peduli kemana saya pergi, tuduhan melihat tempat mandi wanita ini secara entah bagaimana akan menyebar. Sampai hari-hari terakhir saya yang sebatang kara dan mati di ruang bawah tanah. Saya baru tahu kebenaran dari mulut seorang teman perempuan secara tak terduga. Mengulang sekali lagi, melihat kembali kepala sekolah Huang Sudong berdiri di tiang bendera. Munafik yang secara terbuka memfitnah saya mencuri-curi lihat gadis mandi. Seluruh kemarahan yang terpendam selama 30 tahun di kehidupan sebelumnya tidak memberi saya kesempatan untuk bersabar. Saya mengambil batu bata dan langsung berlari ke tiang bendera. Hei, bodoh Chun, kamu mau apa? Guru Huang, kepalanya yang jarang rambutnya botak di tengah sudah basah oleh keringat. Seluruh dirinya berlari gila-gilaan mengelilingi tiang bendera. Aku menggertakkan gigiku dan mengejarnya. Kita sudah terlahir kembali. Sialan, saya masih bisa dibuli oleh kalian? Berdiri di situ. Sebuah teriakan marah. Guru Huang tidak menyangka bahwa suatu hari, dia akan dikejar oleh muridnya dengan begitu menyedihkan. Berusaha mati-matian untuk mengembalikan martabatnya sebagai seorang guru. Li Xiaon, di usiamu yang masih muda, kamu sudah belajar mencuri-curi lihat teman perempuan mandi. Kamu ini anak nakal. Masih mau memukul guru, ya? Harus dikeluarkan. Begitu ucapan itu keluar, dari belakang, sebuah batu bata wus meluncur melewati telinga dia, menghantam keras di tiang bendera. Seketika hancur berkeping-keping. Pecahan batu bata yang terbang menghantam tubuh Guru Huang, menyebabkan teriakan histeris. Seketika membuat Guru Huang semakin merintih tanpa henti. Raja Qin yang gila mengitari pilar itu. Bahkan sampai sepatu di kakinya hilang satu. Celananya hampir jatuh ke lutut. Tapi dia sama sekali tidak berani berhenti. Kacamata miring-miring tergantung di wajahnya. Dia bahkan tidak berani mengulurkan tangan untuk menolong. Dia hampir menangis karena panik. Dia hanya bisa berteriak sekuat tenaga kepada siswa-siswa yang mengerumuni. Nonton apa? Segera panggil kepala sekolah keluar. Anak nakal ini mau memberontak, ya. Guru Huang belum sempat menyelesaikan ucapannya. Tiba-tiba terdengar jeritan menyedihkan. Siswa-siswa yang menyaksikan di sekeliling pun semuanya mundur ketakutan. Seketika membuat jarak sekitar tiang bendera. Ruang terbuka diberikan seluas 5 meter. Sebenarnya dia sama sekali tidak berani melangkah lebih jauh. Di hadapan banyak mata, batu bata jatuh tepat di pangkal paha Guru Huang. Melihat dia hampir jatuh, saya segera melompat seperti singa yang gila. Mengangkat batu bata, langsung menghantam kepala Guru Huang. Sialan kamu, merencanakan untuk menjebak saya. Memfitnah saya mengintip kamar mandi wanita. Kamu menghancurkan hidupku selamanya. Ayo, saksikan. Guru Huang secara naluri menundukkan kepalanya. Batu bata langsung menghantam permukaan semen. Seketika hancur berkeping-keping. Pecahan bata beterbangan. Langsung menghantam wajahnya yang gemuk. Meninggalkan 3 luka di wajahnya. Darah mengucur deras. Sebagian telinganya bahkan terhantam batu bata. Darah dan daging tercampur. Rasa sakit yang sangat menyengat. Seketika membuatnya ketakutan. Seperti babi gemuk yang akan disembelih, terkapar dan berteriak kesakitan. Sama sekali tidak mengerti apa yang saya katakan. Bodoh dasar Chun, berani kamu memukul guru? Dipecat. Aku pasti akan memecatmu, anak nakal. Tangan kananku yang memegang batu bata juga terasa nyeri. Selalu bergetar. Tapi melihat benda sialan yang menghancurkan hidupku di kehidupan sebelumnya. Kebencian yang digertakkan gigi itu langsung meledak. Mengendarai punggung Guru Huang. 2 kepalan tangan berputar. Seperti butiran hujan yang menghantam kepalanya. Membuatmu, sialan, memfitnahku. Jelas-jelas kamu yang mengintip mahasiswi di kamar mandi. Aku menangkapmu dengan barang bukti. Kamu bahkan berani memfitnahku. Kamu sendiri tidak bersih. Sembarangan membuang celana dalam. Mati kau. Puh. 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 Kepalan tangan yang berputar seperti roda api. Berdentum-dentum menghantam kepala Guru Huang. Kepala besar dan telinga lebar itu terus-menerus berhubungan dengan kepalan. Kontak intim bolak-balik dengan permukaan beton. Dalam sekejap mata, Guru Huang dipukul hingga berdarah dari mulut dan hidungnya. Kepalanya pusing. Bahkan suara teriakan menjadi lebih lemah. Panggil kepala sekolah. Aku mengayunkan tinju seolah-olah sudah gila. Meskipun sudah tidak ada tenaga lagi, tetap saja menggertakkan gigi untuk bertahan. Begitu memikirkan penghinaan yang dialami di kehidupan sebelumnya. Kebencian di dalam hati akan memicu batas fisik. Kekuatan muncul tanpa henti. Melihat gerakan perjuangan Guru Huang semakin kecil. Segera akan benar-benar ada korban jiwa.
Kerumunan siswa tiba-tiba dibuka jalan. Kepala sekolah tua, berambut putih dan berkacamata. Dalam keadaan cemas beberapa gadis segera bergegas mendekat. Melihat adegan di bawah tiang bendera, hampir saja dia pingsan karena marah. Segera berteriak memarahi. Berhenti. Li Xiaon, kamu mau apa? Guru Sang Guru Li. Kalian pergi tangkap dia. Setelah kata-kata ini terucap, sekeliling sudah terpana dan kaget. Sekelompok guru baru menyadari situasi. Mereka segera maju dan menarik saya yang sudah gila. Semua tenaga saya sudah diluapkan pada Guru Huang. Tanpa perlawanan berarti, saya langsung dipegang oleh beberapa guru yang bergerak cepat. Mereka secara paksa menyeret saya ke sisi. Dua orang muncul untuk membantu Guru Huang yang berdarah dan memar. Wajah Guru Huang dipenuhi darah. Hidung dan air mata bercampur aduk. Dalam kabur, saya melihat kepala sekolah. Saya langsung berteriak. Kepala sekolah, kamu harus memutuskan untukku. Pecat anak nakal ini. Saat ini, saya dipegang oleh beberapa guru pria. Berjuang untuk lepas, tapi masih menggertakkan gigi. Saya terbangun menggila dan menendang dari jauh. Biarkan aku pergi. Guru Huang, aku menidurimu. Pecat aku. Aku akan menidurimu juga. Kepala sekolah itu tidak ada artinya. Orang tua yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Ayo sini. Aku telah dizalimi olehmu. Aku tidak berniat untuk diam saja. Kepala sekolah Wang Dalu mendengar kata-kata ini. Seketika marah hingga tekanan darahnya melonjak. Hampir saja terjatuh ke tanah. Setelah menyadari, dia semakin marah hingga tangannya bergetar. Dengan marah dia menunjuk aku yang sudah gila. Kamu dari kelas mana? Apakah kamu berani memukul guru? Tidak peduli siapa yang benar atau salah. Hormati guru. Kamu tidak boleh membantah guru. Apalagi, kamu masih di depan banyak orang. Melakukan kekerasan terhadap guru. Bagaimana kamu bisa membalas budi guru yang telah mengajarmu? Suara itu baru saja berhenti. Sudah dipukuli hingga kepalanya berdarah. Guru Huang yang berdarah-darah langsung menangis terisak. Jatuh di kaki kepala sekolah. Memeluk paha kepala sekolah. Kepala sekolah, anak nakal ini benar-benar tidak mengenal aturan. Dia pergi ke belakang kamar mandi wanita untuk mengintip teman sekelasnya mandi. Ditangkap oleh saya di tempat kejadian. Masih banyak siswi lain yang bisa menjadi saksi. Anak nakal ini harus dikeluarkan. Harus dikeluarkan. Kepala sekolah Huang mengangguk-angguk dengan marah. Mengeluarkan suara untuk menenangkan. Tenang saja, Guru Huang. Aturan sekolah sangat ketat. Jika dia berani melakukan ini, dia pasti akan mendapatkan hukuman yang pantas. Anak-anak muda sekarang ini terlalu tidak memikirkan konsekuensinya. Tiba-tiba, saya langsung mengumpat tanpa ampun. Sama sekali tidak berniat memikirkan konsekuensinya. Tua, kamu pantas jadi kepala sekolah? Tidak bisa membedakan benar dan salah. Kebenarannya tidak jelas. Dengan sembarangan memutuskan hal besar yang akan menentukan seumur hidup seorang siswa. Inilah yang kalian sebut pencemaran nama baik dengan sembarangan. Ayo, aturan sekolahmu sangat ketat. Pukulan saya juga tidak kalah hebat. Biarkan aku pergi. Aku akan menamparmu. Agar kamu tersadar. Begitu mendengar kata-kata ini, beberapa guru yang hadir juga terlihat terkejut. Sungguh sulit dipercaya. Mereka semua menatapku dengan tatapan ketakutan. Siswa ini pasti sudah gila, kan? Siswa-siswa yang penasaran mendengar itu. Kata-kata itu langsung membuat keributan. Suara gaduh memenuhi seluruh halaman sekolah. Ekspresi mereka sangat beragam. Selalu diajarkan untuk menghormati guru dan ilmu. Siswa-siswa yang difitnah dan tidak bisa bersuara. Pada saat ini, mereka malah merasa bersemangat. Tidak ada yang peduli apakah kamu benar-benar mengintip teman sekelas perempuan. Sebaliknya, mereka malah sedikit mengagumi keberanianmu. Berani memukul guru di depan semua orang itu sudah parah. Masih berani menghina kepala sekolah. Sungguh sesuatu yang belum pernah didengar sebelumnya. Bahkan belum pernah dilihat sebelumnya. Kepala sekolah Wang semakin marah hingga terus mengangguk. Tekanan darahnya sudah sangat tinggi. Baiklah. Guru Huang menangkapmu dengan barang bukti. Kamu masih belum mengaku, kan? Kalau begitu, laporkan saja. Setelah kata-kata ini keluar, Guru Huang yang sedang meratap tiba-tiba bergemetar. Suara tangisan terhenti seketika. Pandangan menjadi sedikit panik yang terlihat jelas. Kepala sekolah, ini juga tidak perlu dilaporkan, kan? Atau langsung dipecat saja sudah cukup. Belum sempat dia menyelesaikan. Tiba-tiba seorang gadis yang mengenakan seragam dengan ekor kuda. Gadis yang wajahnya cukup cantik berlari keluar dari kerumunan. Dia langsung berlari sambil menangis ke depan kepala sekolah. Kepala sekolah, kakakku pasti hanya bingung sesaat. Tolong, beri dia satu kesempatan lagi. Kakakku sudah menyadari kesalahannya. Sebentar lagi akan ada ujian masuk perguruan tinggi. Kakakku bisa diterima di universitas. Dia masih punya masa depan. Dia tidak boleh dipecat. Wang Dalu merasa marah sampai kepalanya terasa berat. Ketika melihat gadis yang tiba-tiba muncul ini, dia langsung memicingkan alisnya. Dengan wajah bingung, dia melihat ke arah guru-guru di sekeliling. Siapa lagi ini?
Apa yang sedang terjadi? Setelah kata-kata ini keluar, seorang guru pria di samping saya segera berbicara menjelaskan. Wajahnya juga dipenuhi dengan kekhawatiran. Kepala sekolah. Mereka adalah sepupu. Ayah Li Xiaon menikah dengan keluarga Zhao. Dan menikah dengan bibi Zhao Lingling. Sepupu dari pihak ibu. Zhao Lingling adalah siswa yang stabil di peringkat 30 teratas di kelas. Li Xiaon juga belajar dengan baik. Dia bahkan termasuk 10 besar di kelas. Dia juga mewakili sekolah dalam banyak kompetisi. Menerima banyak penghargaan. Hal seperti ini tidak pernah terjadi sebelumnya. Apakah ada kesalahpahaman di dalamnya? Jangan terlalu terburu-buru. Mereka semua adalah anak-anak baik, yang selalu memiliki prestasi baik. Zhao Lingling menangis dengan penuh air mata. Sangat sedih. Seolah-olah benar-benar khawatir tentang masa depan kakaknya. Dengan seragam sekolah yang rapi, kemeja putih dengan renda putih di dalamnya, ditambah dengan penampilan yang menawan. Dia tampak seperti gadis yang sangat patuh. Saat ini juga sambil menangis terus mengangguk, memohon kepada kepala sekolah. Kepala sekolah, kakakku seharusnya hanya pertama kali melihat teman perempuan mandi. Tolong beri dia satu kesempatan lagi. Kakakku mengakui kesalahan. Dia benar-benar mengakui kesalahannya. Hanya tinggal 3 bulan lagi sebelum ujian masuk universitas. Dia tidak boleh dikeluarkan. Kepala sekolah Wang Delu mendengar kata-kata ini. Dia juga merasa bingung. Siswa potensial yang ada di 10 besar kelas. Jika dia dikeluarkan begitu saja, memang akan membuat sekolah kehilangan kesempatan baik untuk bersinar. Dapat menambah satu siswa yang diterima di Universitas Utama 985. Itu akan menjadi wajah iklan penerimaan tahun depan. Tapi sikapnya yang angkuh ini sama sekali tidak menunjukkan penyesalan. Tidak hanya memukul kepala sekolah di depan semua guru dan siswa. Dia juga memarahi kepala sekolah yang tidak bisa membedakan benar dan salah. Ini seorang tua. Jika ini tidak dikeluarkan, lalu bagaimana cara mendisiplinkan siswa lainnya? Dalam sekejap, bagaimana menangani masalah ini? Justru membuatnya menjadi serba salah. Saat itu, tiba-tiba seseorang muncul dari kerumunan. Beberapa gadis mengepung Zhao Lingling. Mereka semua marah melihat saya yang ditahan guru. Menggertakkan gigi. Lingling, jangan membela anak nakal itu. Dia bukan pertama kali mengintip dari jendela belakang kamar mandi. Memang, demi keamanan kami gadis-gadis lainnya, dia harus dipecat. Dia pantas untuk masuk universitas. Saat kelas 2 SMA, saya selalu merasa ada yang mengintip gadis. Dari jendela belakang kamar mandi ada yang mengintip. Li Xiaon itu benar-benar seorang pengintip nakal. Harus dipecat. Namun Zhao Lingling saat ini menangis sambil menggelengkan kepala. Memohon dengan penuh keputusasaan kepada semua orang. Di hadapan seluruh guru dan siswa di sekolah. Memberikan berbagai permohonan maaf dengan membungkuk. Sikapnya sangat tulus. Melihatnya membuat hati semua orang terharu. Maaf, maaf. Benar-benar minta maaf kepada kalian semua. Saya meminta maaf mewakili kakak saya kepada kalian. Dia tidak akan pernah mengintip kalian mandi lagi di masa mendatang. Tolong, saya mohon. Tolong, saya mohon kepada guru dan sekolah. Beri kakakku sekali lagi kesempatan, ya. Jangan sekali-sekali mengeluarkan kakakku. Dia masih harus ujian masuk universitas. Dia ingin masuk universitas. Tidak bisa karena masalah kecil ini merusak hidupnya. Tolong, saya mohon. Melihat dia menangis dengan tulus. Orang-orang merasa iba padanya. Tidak hanya para guru saling bertukar pandang. Mereka mulai ragu. Bahkan gadis-gadis yang mengaku telah diperhatikan juga menampilkan ekspresi yang canggung. Hati mereka mulai lembut. Baiklah, Zhao Lingling, kamu begitu baik. Kami akan mempertimbangkan wajahmu. Tidak akan menyelidiki lagi. Baiklah, Zhao Lingling, biarkan kakakmu meminta maaf di depan semua orang. Bersumpah tidak akan mengintip lagi di masa depan. Maka kami akan membiarkannya. Ya. Dia harus mengakui kesalahannya. Dia harus meminta maaf. Begitu Zhao Lingling mendengar kata-kata ini, dia tiba-tiba menangis saking bahagianya. Dia terus-menerus membungkukkan badan dan mengucapkan terima kasih kepada semua orang. Tidak berani ragu sejenak. Dia segera berlari ke arahku. Ekspresi wajah yang tulus. Akuilah kesalahanmu. Minta maaf kepada semua orang. Jangan pergi ke pemandian wanita lagi. Melihat teman perempuan mandi dari jendela belakang. Semua orang akan memaafkanmu. Akuilah saja. Melihat pemandangan ini, beberapa guru juga merasa lega. Tanpa sengaja memuji Zhao Lingling yang baik dan mengerti. Hatinya baik. Beberapa guru laki-laki yang menahan saya pun merasa lega. Mereka semua melepaskan saya. Semua orang berharap saya bisa terpengaruh. Mengakui kesalahan dan minta maaf secara sukarela. Mungkin masih ada ruang untuk bernegosiasi. Saya dilepaskan oleh beberapa guru. Tapi kemarahan di wajah saya tidak berkurang sedikit pun. Mengambil beberapa napas dalam. Bergerak sedikit. Berjalan ke depan Zhao Lingling. Melihat sekeliling dengan tatapan penuh harap dari para guru. Melihat sekelompok korban perempuan dan sekelompok teman yang hanya menonton.
Akhirnya mataku tertuju pada yang ada di depan. Di tubuh Zhao Lingling yang menangis membuat orang iba. Siapa yang bisa menyangka? Sepupu yang paling aku percaya adalah dalang di balik semua ini. Aku mengakui ibumu. Pang! Aku langsung melompat dengan menggertakkan gigi. Menggunakan seluruh tenagaku. Sebuah tamparan mendarat di wajah Zhao Lingling yang penuh permohonan. Langsung membuatnya terjatuh ke tanah. Tempat kejadian langsung menjadi kacau. Suara teriakan bergema di mana-mana. Namun aku sama sekali tidak peduli. Sama sekali tidak memperhatikan orang lain. Langsung menerjang. Menendang Zhao Lingling dengan keras. Pergi saja. Kau juga bukan orang baik. Ini semua karena perhitunganmu. Dalam hidupku sebelumnya, aku bahkan berterima kasih padamu selama lebih dari 20 tahun. Yang aku pukul adalah kamu. Kau sendiri yang datang menghampiriku. Kaki ke bawah. Langsung menendang dagunya. Zhao Lingling langsung kehilangan 2 gigi akibat tendangan itu. Satu mulut darah yang disertai gigi menyembur keluar. Rasa sakit membuatnya berteriak dengan memilukan. Matanya penuh dengan ketakutan. Mundur sambil berguling dan merangkak. Menghalanginya. Menghalangi pemukul ini. Pecat dia. Melihat saya masih mau melanjutkan. Sekelompok guru begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Segera bergegas mendekat dan menahan saya lagi. Seluruh plaza bendera seketika menjadi kacau. Saya ditahan di tanah oleh tangan yang meraba-raba. Menggertakkan gigi dan berteriak histeris. Biarkan aku pergi. Buruh dipecat. Juga harus membuat kalian yang membuat kesaksian palsu membayar. Melihat saya yang sudah gila ditahan di tanah lagi. Guru-guru lain segera maju dengan penuh belas kasih untuk membantu Zhao Lingling. Zhao Lingling tidak bisa berbicara dengan jelas. Terus-menerus meludahkan darah. Wajah cantiknya hancur total. Gigi berlubang dan tak utuh. Dengan wajah menyeramkan, dia berteriak dan mengamuk ke arah saya yang tertekan di tanah. Pecat dia. Kau, yang seperti sampah yang masuk ke sini. Berani kau memukul saya? Dia mengintip perempuan mandi di kamar mandi wanita. Masih berani memukul guru. Masih memukul saya. Dia harus dipecat. Bersamaan dengan teriakan Zhao Lingling yang kehilangan suaranya. Sepertinya semuanya telah berantakan. Kepala sekolah Wang merasa marah hingga kepalanya berdenyut. Melihat sebentar wajah yang disiksa. Pengawas Wang Sudong yang berdarah dan penuh luka. Melihat lagi yang kehilangan 2 gigi akibat tendangan. Bibir gadis cantik yang sudah terkilir. Seketika, saya merasa tekanan darah saya berdebar. Dunia berputar. Jika tidak ditangani dengan baik, kepala sekolah ini akan selesai. Kepalanya berdegung-degung. Tangkap dia dan bawa ke kantor. Kunci dia di sini. Telepon orang tua. Atas perintah kepala sekolah. Beberapa guru pria yang ketakutan wajahnya pucat. Tidak berani sedikit pun untuk bersantai. Dengan keras menekan saya yang sudah gila. Saya dibawa ke kantor kepegawaian. Siswa lainnya pun ikut diusir oleh gurunya. Kembali ke kelas. Bahkan segera mengatur orang untuk membawa Zhao Lingling dan yang lainnya ke rumah sakit untuk merawat luka. Seluruh sekolah menjadi kacau balau. Di gedung kantor. Suara teriakan dan makian yang gila menggema. Tersebar di seluruh 3 lantai. Semua guru berdiri di depan pintu kantor. Dengan cemas mengintip keluar. Dengan was-was berdiskusi satu sama lain. Pintu kantor kepegawaian di lantai 1 dibanting dengan keras oleh saya. Tua, kamu tidak bisa membedakan yang benar dan yang salah. Zhao Lingling, kamu wanita licik yang berpura-pura baik. Telah menyakitiku selama 20 tahun. Saya masih berterima kasih padamu. Pura-pura baik agar saya mengaku. Seolah-olah meminta belas kasihan untuk saya. Sebenarnya ini adalah fitnah terselubung terhadap saya. Juga membuat saya mengingat budi baikmu. Guru Huang, kepala sekolah Huang. Biarkan saya keluar. Sialan kalian semua. Kalau bisa, pecat saya saja. Tinggalkan sekolah ini. Aku akan kembali lagi. Diiringi dengan suara teriakan. Kemudian terdengar suara benda berat memukul pintu. Suara di dalam pintu sedikit mereda. Kepala sekolah Huang berdiri di pintu tangga lantai 3. Berkeringat deras. Terus-menerus mengeluarkan tisu untuk mengelap keringat. Dengan suara bergetar, mendesak dengan cemas. Terus-menerus mencengkeram pegangan dengan wajah mendung. Di mana orang tua Li Xiaon? Cepat panggil mereka. Anak nakal ini sudah gila. Sementara itu, di kantor bagian akademik lantai 1. Saya memegangi kaki meja besar dari kepala bagian akademik dengan kedua tangan. Menggunakan seluruh tenaga yang saya miliki. Pembuluh darah menonjol. Wajah memerah. Suara geraman yang terpendam selama lebih dari 20 tahun. Kekuatan aneh muncul. Dong. Suara besar mengguncang. Seluruh gedung kantor ikut bergetar perlahan. Meja kantor besar dari kayu merah yang beratnya ratusan kilogram. Langsung terbalik di tempat. Seolah-olah dipukul keras di hati semua guru. Setelah meluapkan kemarahan selama lebih dari 20 tahun di kehidupan sebelumnya. Saya juga terengah-engah bersandar di meja kayu merah yang terbalik. Dada bergetar tinggi. Menggertakkan gigi. Belum merasa puas. Hanya memiliki 2 gigi depan. Itu sedikit menguntungkan dia.
mengingat banyak detail dari kehidupan sebelumnya. Saat itu, saya baru menyadari, mengapa setiap kali saya berganti pekerjaan, Zhao Lingling selalu datang melihat saya. Dan selama dia sudah datang, tak lama kemudian, saya pernah difitnah dengan tuduhan gila. Akan disebarkan ke tempat kerja yang baru. Sekali lagi kehilangan pekerjaan. Saya marah sampai menggertakkan gigi. Tidak bisa memaafkan. Hidup kembali sekali. Harus meluapkan kemarahan ini. Hidup ini memiliki keunggulan memori selama 20 tahun ke depan. Tahu semua peluang bisnis yang menguntungkan. Meskipun dipecat. Bahkan jika tidak bisa ujian masuk universitas. Itu pasti bisa berprestasi. Menangkap peluang dalam 20 tahun ke depan. Tidak perlu bilang menjadi orang terkaya. Bahkan jika tidak bekerja. Menghasilkan beberapa juta tidak terlalu sulit. Saya tidak bisa ujian masuk perguruan tinggi. Zhao Lingling juga jangan berharap untuk ujian masuk perguruan tinggi. Dendam seumur hidup. Harus dibayar seumur hidup. Tidak ada yang bisa mengurai. Saat saya berpikir bagaimana cara keluar. Tiba-tiba melihat jendela kaca besar yang mengkilap. Dibersihkan sampai tidak ada debu. Begitu mengangkat kepala. Di depan gerbang sekolah, darah berceceran karena dipukuli. Dua orang itu segera diantar masuk taksi. Langsung menuju rumah sakit. Begitu melihat pemandangan ini, saya langsung marah besar. Masih ingin pergi ke rumah sakit untuk berobat. Apakah saya sudah berjanji? Setelah mengatakannya, saya langsung menunduk di tengah. Mencari di kantor yang berantakan. Sekilas saya melihat benda itu yang sebelumnya. Terletak di atas meja, patung banteng dari besi cor. Ketika semua di gedung kantor. Guru-guru baru saja merasa lega. Krek. Suara ledakan yang keras. Kaca pecah. Saya menginjak meja kayu jati yang terbalik di tanah. Langsung melompat keluar dari jendela. Berlari secepat mungkin keluar pintu. Mengejar taksi yang menuju rumah sakit. Tidak akan memberi ampun pada dua orang itu. Wang Delu baru saja kembali ke kantor kepala sekolah dan minum secangkir teh. Dia bisa mendengar suara. Melihat sosok saya yang berlari keluar dari gerbang sekolah di bawah. Seketika dia terkejut dan menyemprotkan teh ke seluruh ruangan. Mengangkat tangan yang bergetar menunjuk keluar sekolah. Kejar dia. Telepon. Biar orang tua Li Xiaon dan Zhao Lingling tidak perlu datang ke sekolah. Langsung saja ke rumah sakit. Ini sebuah dosa. Setelah mengucapkannya, kepala sekolah Wang sudah basah kuyup oleh keringat. Mau menangis tapi tidak ada air mata. Dengan tergesa-gesa menarik sekelompok guru turun untuk mengejar. Langsung menuju rumah sakit. Saya mengejar dengan bersemangat keluar dari gerbang sekolah. Tapi hanya bisa melihat taksi itu menjauh. Dengan enggan berteriak. Tapi saya juga tidak berniat untuk menyerahkan kesempatan balas dendam ini. Sudah terlahir kembali. Jika saya menahan perasaan ini, itu akan sangat menjengkelkan. Saya sudah bertekad. Demi mempertimbangkan reputasi sekolah. Kepala sekolah dan para guru pasti tidak berani melapor ke polisi. Masih ada waktu untuk mengejar ke rumah sakit. Meskipun tidak sampai membunuh. Juga harus meninggalkan bekas yang tak terlupakan seumur hidup bagi mereka. Hal seperti ini. Dalam kehidupan sebelumnya, saya sudah melihat banyak hal. Sekolah untuk tidak memperbesar pengaruh. Yakin mereka tidak berani melapor ke polisi. Aku punya banyak kesempatan untuk membalas dendam. Aku melihat ke belakang sebentar. Para guru di sekolah sudah berteriak dan mengejar keluar. Otakku dengan cepat mencari peta sekitar. Di kehidupan sebelumnya aku sudah tinggal di kota ini. Selama lebih dari 20 tahun aku kerja serabutan di sini. Mengantarkan makanan, mengirim barang, mengangkat beban besar. Sudah melakukan segala macam pekerjaan. Tidak berani bilang bahwa setiap jalan dan gang sudah dipahami dengan jelas. Itulah yang dianggap seperti peta hidup. Dalam waktu singkat, aku menemukan rute terbaik untuk menghindari pengejar. Aku memanfaatkan waktu sebelum sekelompok guru mengejarku. Langsung meluncur masuk ke gang kecil di samping sekolah. Melintasi dengan cepat. Hanya beberapa persimpangan. Dan sudah berhasil menyingkirkan. Semua guru yang mengejarku sudah tertinggal jauh. Aku segera mencari arah menuju rumah sakit. Berlari sampai di depan rumah sakit. Melihat sebuah ambulans melintas di sampingku. Pasien gawat darurat yang penuh darah berlari masuk. Dipastikan saya telah menemukan tempat yang tepat. Ini adalah yang terdekat dari sekolah. Ini juga rumah sakit terbesar. Menuju rumah sakit umum ketiga Shanghai. Inilah dia. Saya melihat sekeliling. Mencari senjata yang tepat. Tiba-tiba melihat area tunggu di samping. Di samping kursi plastik ada sebuah kayu dengan pegangan. Seketika saya merasa cerah. Saya langsung mengambil kayu dan berlari ke ruang gawat darurat rumah sakit. Seperti dewa kematian yang menakutkan. Dengan menggertakkan gigi, saya mencari sosok dua orang itu di sekeliling. Tapi setelah mencari kemana-mana, saya tidak menemukannya. Di mana orang-orangnya? Saya berjalan di jalan kecil. Seharusnya tidak lambat seperti ini. Saat saya melewati koridor lantai 2 dan merasa putus asa. Tiba-tiba melihat 4 sosok panik berlari masuk ke aula di bawah. Yang terdepan berpakaian mewah. Seorang wanita parubaya langsung dengan suara tangis. Menangkap seorang perawat yang lewat. Perawat.
Anak perempuan saya ada di ruang perawatan mana? Namanya Zhao Lingling. Baru saja dikirim dari sekolah menengah pertama-pertama. Bagaimana keadaannya? Belum selesai berbicara. Di sampingnya, seorang pria parubaya yang mengenakan jaket, dengan kemeja putih di dalamnya, langsung berteriak dengan marah. Suruh pemimpin rumah sakit kalian keluar menemuiku. Jika ada yang terjadi pada anak perempuan saya tidak akan berhenti sampai kalian selesai. Apakah kamu tahu saya dari bagian mana? Perawat itu memegang nampan obat, tetapi tidak terkejut dengan situasi ini. Langsung berbicara dengan putus asa. Kalian bilang dari sekolah menengah pertama-pertama. Yang mengirim guru dan siswa itu, kan? Cedera luar. Sudah didisinfeksi dan dihentikan pendarahannya. Sekarang di ruang perawatan 308 lantai 3. Sudah diurus masuk rumah sakit untuk gadis itu. Hilang 2 gigi. Bibir robek. Perlu diatur untuk operasi jahitan. Suara perawat itu baru saja selesai. Di depan, wanita kaya itu langsung ketakutan hingga wajahnya pucat. Tumitnya lemas. Dia langsung jatuh ke belakang. Beberapa orang panik dan cepat-cepat membantunya. Wanita kaya itu sedikit pulih. Dia segera menangis terseduh-seduh. Anakku Lingling. Wajahnya yang cantik. Hancur berantakan. Lalu bagaimana dia bisa keluar lagi? Nama belakangnya adalah Li. Anaknya yang nakal itu. Melakukan hal yang sangat tidak berperi kemanusiaan. Jika sesuatu terjadi pada putriku, saya tidak akan membiarkan ini begitu saja. Di samping, Zhao Gang dengan kuat membantu istrinya. Mendengar perkataan perawat, dia juga menggertakkan gigi karena marah. Dengan marah, dia melihat ke belakang kepada 2 orang yang lemah itu. Apa yang dilakukan oleh anak kalian yang seperti binatang itu? Bang! Belum sempat dia selesai berbicara. Terdengar suara keras dari koridor lantai 2. Tempat sampah stainless steel tidak tahu siapa yang menjatuhkannya ke tanah. Segera, saya berlari menaiki tangga dengan tongkat di tangan. Langsung menuju sosok mengesankan 308. Dan jatuh ke mata 4 orang di bawah. Hanya sekejap, Zhao Gang panik dan berteriak. Dia tertegun dan menginjak-injak kaki. Dia segera mengenali saya. Hewan kecil itu sudah naik ke lantai 3. Bukankah dia dikurung di sekolah? Sambil membantu istrinya, dia berteriak marah kepada 2 orang di belakangnya dengan suara serak. Tertegun? Apa yang terjadi? Kejar! Perawat melihat situasi itu. Dia seketika berpikir, ini buruk. Dia buru-buru keluar dari gedung. Keamanan. Divisi keamanan. Seseorang membuat keributan di lantai 3. Segera panggil orang. Dalam sekejap, seluruh rumah sakit langsung menjadi kacau. Di sisi lain, ketika saya baru saja sampai di 308 lantai 3, saya mendengar. Guru Huang. Sangat sakit. Gigi saya. Suruh mereka mengambil gigi saya. Ambil. Zhao Lingling berbicara dengan suara yang bocor. Menggigit dan menangis keras. Bibir saya sudah pecah. Luka merah tua masih mengalirkan darah melalui perban. Seluruh dagu bengkak seperti kepala merah. Duduk di ranjang rumah sakit. Sambil menangis. Sambil menggerakkan kaki dengan kuat. Air mata jatuh seperti tetesan. Dia sama sekali tidak menyangka. Rencana yang sudah disusun olehnya. Selama saya mengakui telah mengintip gadis mandi. Pasti akan dipecat. Dan saya akan mengingat budi baiknya seumur hidup. Dia bisa menginjak saya selamanya. Tapi langkah mana yang salah? Yang membuat saya langsung mengetahui rencananya. Bahkan menendang 2 gigi depannya di depan umum. Ini sungguh gila. Kepala Huang Sudong bahkan dibalut dengan kain perban. Lucunya hanya terlihat 2 lingkaran hitam di matanya. Saat ini dia bahkan sampai menggertakkan gigi karena marah. Dia mengunyah sesuatu di mulutnya. Dia memaki dengan ucapan yang tidak jelas. Teman Zhao Lingling, tunggu sampai orang tua kalian tiba. Kepala sekolah dan guru akan berpihak pada kita. Kamu langsung tunjuk dia karena mengintip kalian saat mandi. Harus dipecat dia. Zhao Lingling menangis terisak-isak. Mendengarkan kata-kata Huang Sudong, dia menangis lebih sedih lagi. Tatapannya penuh dengan kebencian yang kejam. Angin mengalir keluar. Namun, itu tidak menghentikannya untuk mengutuk dengan jahat. Pecat. Harus dipecat dia. Saya akan meminta semua saksi untuk bersaksi. Dia seumur hidup tidak akan bisa mengangkat kepalanya. Topi kepala gabian. Saya akan membuatnya seumur hidup tidak bisa mengangkat kepalanya. Guru Huang baru saja mengeluarkan sebatang kaki babi panggang untuk mengganjal perutnya. Mendengar Zhao Lingling mengucapkan kata-kata tajam dengan mulutnya yang bocor. Ia juga merasa punggungnya merinding secara instingtif. Bulu kuduknya berdiri. Ia melihat dengan sedikit ketakutan ke arah Zhao yang saat ini tak bisa menyembunyikan perasaannya. Betapa liciknya hati ini, bahkan lebih dari seorang wanita jahat. Memikirkan hal ini, dengan rasa bersalah, ia secara tidak sadar menyerahkan kaki babi panggang yang ada di tangannya. Siswa Zhao Lingling ini, mungkin kau bisa makan sedikit untuk mengganjal. Zhao Lingling sedang menangis dan membuka mulutnya untuk menghangatkan lukanya. Melihat kaki babi panggang yang diserahkan oleh Guru Huang, dia semakin menangis meraung. Aku tidak punya gigi. Dor.
Dia sedang menangis dengan sangat sedih. Tiba-tiba pintu kamar dibuka dengan keras oleh seseorang. Seketika itu membuat kedua orang di dalamnya terkejut hingga bergetar. Suara tangisan tiba-tiba berhenti. Aku terkesiap. Tangan kananku menggenggam tongkat dengan kuat. Melihat dua orang di dalam ruang perawatan. Seketika aku merasa marah dan tertawa. Dentang. Sambil berbalik menutup pintu ruang perawatan. Langsung menarik kursi dan mengganjal pintu dengan itu. Sambil menggertakkan gigi dan mengangguk. Guru Huang, kepala sekolah. Kamu juga layak makan di atas daging merah. Aku bisa membiarkanmu hidup sampai akhir tahun. Semuanya bisa dianggap sebagai kematian yang bahagia. Zhao Lianhua, kau juga? Sialan, beri aku itu. Tongkat ini memang disiapkan untukmu. Begitu suara itu selesai. Tiba-tiba terdengar dua teriakan menyakitkan seperti dibunuh di ruang perawatan. Menggema di seluruh rumah sakit. Aku menendang dengan keras. Mengenai wajah besar Huang Sudong yang terkejut. Dengan kuat menendangnya. Suara yang menggelegar. Huang Sudong terjatuh dari tempat tidur dengan posisi kaki ke atas. Saking sakitnya, dia melihat bintang-bintang. Zhao Lingling terkejut melihat kejadian mengerikan ini. Seketika dia terkejut dan merangkul kepalanya sambil berteriak. Aku baru saja mau melangkah maju untuk terus membalas Guru Huang. Tiba-tiba diserang oleh serangan di samping ini. Jeritan wanita iblis itu membuat telingaku berdenging. Dalam sekejap, kemarahan membara di dalam diriku. Mengangkat tongkatnya tanpa ragu-ragu. Langsung menuju mulut besar yang mengeluarkan darah dan menusukkan ke dalamnya. Tutup mulutmu yang busuk. Pukulan itu mengenai sasaran. Satu pukulan langsung mengenai sasaran. Seketika, mulut Zhao Lingling terbelah. Darah yang sulit berhenti itu kembali memancar. Darah memancar. Seluruh tubuhnya terjatuh ke belakang ke tanah. Gelombang muntah. Kemarahan saya memuncak. Melihat dua musuh dari kehidupan sebelumnya kembali berada di tanganku. Tentu saja, itu sangat menggembirakan. Dengan satu tendangan, aku membalikkan tempat tidur di depanku. Zhao Lingling terlihat ketakutan seperti anak ayam. Dia meringkuk di sudut seperti anak kecil. Menutup mulutnya sambil mengeluarkan darah. Bahkan tidak bisa menangis. Guru Huang akhirnya bisa bereaksi. Ditimpa ranjang yang terbalik. Langsung memuntahkan darah dari mulutnya. Seketika menangis terseduh-seduh. Darah, ingus, dan air mata semua menempel di wajahnya dengan perban. Merangkak ke sudut dinding dengan tangan dan kaki. Ibu, jangan pukul saya lagi. Saya tidak berani lagi. Saat ini, serangan ganda telah menghancurkan pertahanan mentalnya sepenuhnya. Tadi baru saja bersama Zhao Lingling. Penampilan saat mengancam sudah hilang. Tidak pernah menyangka akan bertemu dengan kutukan seperti saya. Dia hanya menuduh anak ini mengintip wanita di kamar mandi. Anak ini ingin membunuhnya. Saya hanya tertawa sinis. Sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Penderitaan lebih dari 20 tahun di kehidupan sebelumnya. Aku benar-benar melihat Guru Huang yang munafik ini. Mendapatkan gelar guru tingkat khusus kota dan pensiun dengan bangga. Pensiun bulanan saja 18.000. Dia bahkan menjadi ahli yang dipekerjakan kembali. Dia bisa selamat dari semua ini. Di kehidupan ini tidak hanya harus membunuhnya, tapi juga membuatnya tidak bisa menjadi guru sama sekali. Kaki saya menendang basuh wajah dan termos yang menghalangi. Aku maju dan langsung meraih kerah baju Guru Huang. Mengangkat kepalanya. Huang Laoang, kamu benar-benar dipukuli olehku, kan? Sudah lapar juga. Kalau begitu, biarkan kamu makan sampai puas. Aku mengambil tongkatku dan dengan cepat menyodorkannya ke mulut Guru Huang. Makan. Tongkat memukul gigi depannya yang rapat. Menghasilkan suara berdentum. Mendengarnya membuat merinding. Guru Huang bahkan menggertakkan gigi karena sakit. Tidak berani sedikit pun untuk melepaskannya. Zhao Lingling berjongkok di sudut dinding. Baru saja sedikit menyadari. Segera terdengar suara ketukan yang kejam. Seketika semua sendi tulang tubuhnya mulai bergetar. Ketakutan membuat bulu kuduknya berdiri dan jatuh ke tanah. Seluruh dirinya benar-benar mengalami keruntuhan mental. Mulutnya yang terbuka lebar dipenuhi darah. Memegang kepalanya, ia melarikan diri ke arah pintu. Pada saat itu, di luar pintu, sekelompok orang berlari dengan suara gaduh. Ayahku, Li Qiang, adalah yang pertama terkena dampaknya. Dengan ketakutan, ia melihat melalui kaca pintu ruang perawatan. Anaknya melakukan kekerasan dengan memegang tongkat yang sebesar itu. Ketakutan membuatnya berpacu memutar gagang pintu dengan liar. Buka pintu, buka pintu. Gagang pintu berputar mengikuti gerakannya. Terjatuh ke kursi yang menahan pintu. Sementara itu, Zhao Gang juga menarik istrinya dan berlari ke depan. Melihat penampilan Zhao Lingling yang penuh darah di dalam pintu sangat menakutkan. Dia juga terkejut hingga sesak napas seketika. Dia mendorong Li Qiang dengan keras. Dengan mata merah, dia menabrak pintu dengan gila. Coba sekali lagi kau sentuh adikmu. Saya tidak bisa memaafkanmu. Saya suruh kalian yang bernama Li, cepat keluar dari keluarga Zhao. Buka pintunya. Bukakan pintu untukku. Zhao Lingling sudah terkejut hingga kehilangan akal. Dia paling-paling hanya seorang
Siswi yang berhati jahat. Bermain sedikit dengan tipu daya merasa dirinya hebat. Dia belum pernah melihat cara balas dendamku yang sedemikian gila. Dia terkejut hingga tidak ingat cara membuka pintu. Dengan mulut terbuka lebar, darah berbusa keluar. Berlari ke pintu di balik jendela kaca. Menangis terseduh-seduh memanggil orang tuanya di luar. Menggedor pintu dengan keras. Ayah, ibu, tolong selamatkan aku. Begitu melihat putrinya yang penuh darah. Sambil menangis dan berteriak. Seketika membuat Zhao Gang dan Cai di luar pintu. Suami istri Jin Feng merasa sakit hati seperti ditusuk oleh pisau. 3 orang dalam keluarga itu berteriak dan menangis di balik kaca pintu. Di depan pintu sekelompok orang berteriak dengan gaduh. Tentu saja itu menarik perhatian saya. Dengan santai melemparkan guru Huang yang sudah dipukul dengan tongkat, yang penuh darah itu ke samping. Saya menggertakkan gigi dan berbalik ke arah Zhao Lingling di pintu. Belum makan? Ya. Sial, menangislah lebih keras. 20 tahun. Hari ini saya akan membuatmu membayar sedikit bunga. Saya berbisik sambil menggertakkan gigi. Sambil memegang tongkat berdarah milik orang tua itu. Melangkah pelan-pelan menuju Zhao Lingling. Rasa tertekan yang kuat ini seketika membuatnya terloncat dan membanting pintu. Dengan ketakutan berulang kali ia menoleh dan berteriak. Zhao Gang di depan pintu melihat saya yang tampak marah. Dia sudah ketakutan hingga wajahnya pucat. Dengan gemetar berteriak ke dalam pintu. Anak nakal besar. Apa yang ingin kamu lakukan? Ayahmu seorang lelaki buangan. Lingling adalah anak perempuan keluarga Zhao kami. Cobalah sentuh dia jika berani. Kamu sudah habis. Aku memperingatkanmu. Jangan mendekat lagi. Saat itu, Cai Jinfeng melihatku yang mendekat langkah demi langkah. Dia juga hampir menangis hingga terengah-engah. Berteriak dan memukul kaca jendela. Dengan gila menunjuk ke pegangan pintu. Lingling, buka pintu. Lingling, buka pintu. Namun, Zhao Lingling yang sudah ketakutan, saat ini sama sekali tidak bisa berpikir. Hanya bisa terus memukul pintu sambil menangis. Sama sekali tidak terpikirkan kursi yang menghalangi pegangan pintu. Ibu, tolong selamatkan aku. Tanpa menunggu dia melanjutkan teriakan. Aku sudah berada di belakangnya. Tanpa ampun, aku menarik rambut panjangnya. Langsung mengayunkan dengan kuat. Dong. Zhao Lingling jatuh terlungkup ke tanah. Terjatuh hingga kepalanya pusing. Begitu membuka mata. Langsung melihat saya yang tersenyum menakutkan seperti setan memandangnya. Mengangkat tinggi-tinggi tongkat di tangannya. Seolah-olah ingin menembus kepalanya. Adegan menakutkan ini membuat Zhao Lingling terkejut hingga bergetar. Di bawahnya langsung menghilang. Membasahi lantai yang cukup luas. Menggoyangkan kepala dengan gila dan berteriak. Kak, saya salah? Kak, saya tidak berani lagi. Berhenti. Saya mohon padamu. Keponakan besar. Kasihanilah saudara perempuanmu. Saya sudah berlutut di hadapanmu. Zhao Qiang melihat putrinya akan ditembak. Seketika terkejut hingga kakinya melemas. Dia yang sepanjang perjalanan sangat percaya diri. Saat ini sudah tidak bisa berdiri lagi. Seorang pria besar menangis terisak. Terus-menerus meminta ampun di pintu. Dia tentu saja tahu rencana putrinya. Ini benar-benar adalah rencana yang mereka buat berdua. Tapi hasilnya tidak seharusnya seperti ini. Seharusnya aku mengakui tuduhan mengintip di kamar mandi wanita. Lalu diusir dari sekolah. Selama hidupku tidak bisa mengangkat kepala. Secara logika, pada saat ini, seharusnya mereka sudah membuka sampahnya untuk merayakannya. Tapi sekarang ini situasinya bagaimana? Anak bodoh ini yang selalu payah seperti ayahnya. Kenapa tiba-tiba dia gila? Bahkan berani memukul guru. Bahkan memukuli putrinya sampai seperti ini. Aku mendengarkan dari luar sendiri. Paman baik sudah menangis dan menyerah. Dalam hati terus-menerus terkekeh. Tak satu pun dari ayah dan anak ini adalah orang baik. Aku langsung mendengus dingin. Menggenggam erat tongkat di tanganku. Yang bernama Zhao. Jangan berpura-pura menangis. Apa yang telah terjadi? Kamu lebih tahu dari siapapun di hatimu. Karena kalian ingin menghancurkan hidupku selamanya. Saya sudah mengaku. Apa belum cukup? Katakan. Menuduh saya tentang hal ini. Siapa yang memutuskan? Tidak bilang. Saya bisa menusuk. Ketika saya akan menusukkan tongkat itu. Zhao Lingling langsung terkejut dan berteriak. Mengambil tongkat yang berlumuran darah itu. Melawan sekuat tenaga. Menangis terbahak-bahak. Ayah. Selamatkan aku. Suara ini. Ayah. Zhao Gang langsung lemas. Dengan suara tut, dia berlutut. Menghormati Li Qiang di sampingnya. Apa kabarmu? Kakak ipar. Kakak Qiang. Saya mohon padamu. Biarkan putramu melepaskan putri saya. Anggap saja ini kesalahan saya. Apa saya tidak boleh mengaku? Saya sudah mengaku. Apa tidak cukup? Li Qiang melihat adik iparnya yang biasanya dominan. Yang biasanya mengatur dirinya sendiri. Adik ipar tiba-tiba berlutut di depannya. Dia pun terkejut dan bingung. Dengan cepat juga berlutut di depan adik ipar. Menghormati dengan penuh rasa hormat. Adik ipar, jangan bilang begitu ya. Semuanya salah anak nakal di rumah saya.
Dia telah gila. Saya turut berduka cita atas apa yang Anda alami. Saya akan berlutut untuk minta maaf padamu. Saya pasti akan menghajar anak nakal itu untuk meminta maaf kepada Ling Ling. Mereka berdua berlutut, menghantamkan kepala mereka. Kedua istri juga terkejut. Mereka berteriak dan berlari maju menarik-narik. Ibuku, Zaolan, juga menangis. Memukul suaminya yang tidak berguna. Lihatlah akar buruk di keluarga Li kalian. Membuat keponakanku dalam keadaan buruk. Aku minta cerai darimu. Saat itu, perawat kecil sudah membawa beberapa petugas keamanan. Beberapa pria besar berlari ke lantai 3. Begitu melihat adegan di depan pintu, pasangan itu saling menghormati. Perawat dan petugas keamanan juga tertegun. Begitu melihat ke dalam ruangan, sudah berantakan. Suasana hancur berkeping-keping. Seketika, perawat itu panik, terus memukul-mukul kakinya sambil berteriak. Kalian berdua kenapa masih saling menghormati? Cepat buka pintu untuk menyelamatkan orang. Mendengar kata-kata ini, Cai Jinfeng dan Zaolan segera menarik suami mereka ke samping. Di depan pintu kembali. Cai Jinfeng bahkan menangis dan berteriak meminta bantuan kepada Satpam. Tolong, saya mohon kepada kalian. Segera buka pintunya. Putriku hampir saja dibunuh oleh anak nakal itu. Ketika saya melihat Satpam datang, menyadari bahwa waktu tidak banyak. Jadi, saya memutuskan untuk melepaskan tongkat. Langsung menendang ke arah Zhao Lingling. Menendang wajah cantik yang menjadi kebanggaannya dengan keras. Sangat lega. Menghancurkan wajah. Itu juga akan seumur hidup. Sambil menendang, dia berteriak marah ke arah pintu karena tidak bisa berbuat lebih. Kau ini benar-benar payah. Kenapa kamu harus berlutut di depannya? Saya ini putra kandungmu. Kamu tidak percaya padaku. Sejak saya dilahirkan, siapa di antara orang-orang Zhao yang pernah bersikap baik kepada kita? Kau tidak bisa bersikap tegas sekali saja. Apa kamu ingin jadi orang lemah seumur hidup? Tidak membantumu, anakmu. Kau masih bisa disebut ayah? Laki-laki mati. Di luar pintu ada dua orang besar dan kekar. Para satpam dengan serentak menabrakkan diri ke pintu. Seketika, pintu bengkok. Kaca pecah berantakan. Li Qiang mendengar suara makian anaknya dari dalam. Seketika itu juga darahnya mendidih karena marah. Anak sialan. Berani sekali bicara seperti itu kepada pamanku? Ibumu juga anggota keluarga Zhao. Pasti kamu yang membuat masalah di sekolah. Semua guru di sekolah sudah bilang. Kamu mengintip siswi di kamar mandi. Ditangkap di tempat kejadian. Berani sekali kamu memukul guru? Anak sialan. Segera lepaskan sepupumu. Aku mendengar kata-kata itu. Seketika hatiku hancur. Marah hingga mengangguk-angguk. Ayah dari menantu pengecut ini. Benar-benar seperti hidupnya yang lalu. Bahkan tidak mau mengakui bahwa anaknya difitnah. Terus-menerus melindungi putri orang lain. PFF. Mengingat hal itu, saya menendangnya tanpa ampun. Ke hidung Zhao Lingling yang tinggi. Seketika mengubah wajahnya. Disertai jeritan menyedihkan Zhao Lingling. Saya terus-menerus mengumpat. Rencana mereka berdua, ayah dan anak, untuk menghancurkan hidupku selamanya. Maka saya juga akan menghancurkan hidupnya selamanya. Ibu saya juga bukan orang baik. Dia berzao. Apakah dia pernah menghargai kamu sebagai menantu? Apakah dia menghargai saya sebagai anak kandung? Dari kecil hingga besar. Setiap kali saya gajian, saya membeli makanan dan pakaian untuk Zhao Lingling. Semua tabungan keluarga diberikan kepada adiknya, Zhao Gang. Apakah ibu saya pernah membelikan saya pakaian? Tidak ada. Saya bahkan harus tumbuh dewasa telanjang. Tidak heran kakek dan nenek saya berurusan denganmu. Anak bodoh ini memutuskan hubungan. Kalian berdua layak untuk memiliki anak? Aku adalah anak kalian sendiri. Sekarang difitnah oleh Zhao Lingling dan ibunya. Kalian bahkan tidak bertanya dan langsung menganggap itu salahku. Sejak kecil, apakah aku pernah melakukan satu hal buruk saja? Sekali lagi terdengar suara keras. Dua satpam langsung menuju ruang perawatan. Engsel pintu hancur berantakan. Hampir terjatuh. Segera akan menerobos masuk. Zhao Lan mendengar suara makian anaknya yang sangat melawan. Seketika, dia marah hingga hidungnya melenceng. Melompat dan memaki. Kau, anak hewan. Kau adalah kakak. Untuk apa berselisih dengan adikmu? Uang yang saya hasilkan. Kenapa aku harus membelanjakan untuk kalian berdua yang bukan keluarga? Ayahmu hanyalah menantu yang diambil secara resmi. Lingling adalah anak keluarga Zhao. Dia lebih dekat dibandingkan anak kandungku. Di masa depan, jika aku mati, warisanku adalah untuk adikmu. Kalian jangan berharap mendapatkan 1 sen pun. Kau binatang. Lingling begitu baik dan pengertian. Bagaimana mungkin dia memfitnahmu? Lihat saja, aku akan mengupas kulitmu saat aku masuk. Aku ingin kau berlutut dan meminta maaf kepada pamanku. Saat ini, wajah Zhao Lingling sudah ditendang entah berapa banyak kali. Suaranya sudah teriak begitu keras. Serak dan tidak enak didengar. Ayah, ibu, tolong saya. Aku mendengar orang tuaku berbicara begitu. Pernyataan seorang pecundang yang sama sepanjang hidup. Juga sepenuhnya menyerah pada harapan terhadap mereka.
menggertakkan gigi dan mengeluarkan desisan dingin. Melihat Zhao Lingling di bawah kakiku. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Seumur hidup harus dibayar seumur hidup. Bahkan sehari pun tidak bisa. Segera mengangkat kaki dengan keras. Akan menendangnya lagi. Pintu ruang perawatan tiba-tiba dihancurkan oleh dua petugas keamanan. Kerumunan tiba-tiba menyerbu ke arahku. Langsung menabrakku dan menekanku ke tanah. Tangan dan kakiku seketika terkontrol. Meskipun aku melawan dengan gila, itu sia-sia. Suara gaduh yang kacau seketika memenuhi seluruh ruang perawatan. Menekannya, menekannya. Lingling, ayah, ibu. Aku ingin anak nakal ini membayar harga. Dikeluarkan. Harus membuat sekolah mengeluarkannya. Li Qiang, lihatlah anak nakalmu itu. Semua ini adalah sifat jelek keluarga Li kalian. Aku ditekan ke tanah. Berteriak dengan penuh ketidakpuasan. Ah, si Zhao. Meskipun membuat sekolah mengeluarkan, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suatu hari nanti, aku akan membuatmu membayar. Ruang tunggu rumah sakit dipenuhi orang-orang. Aku diikat dengan spray dan ditekan di kursi. Kedua tanganku terikat di sandaran kursi. Tidak bisa bergerak sedikit pun. Meskipun begitu, aku tetap tidak mau dipermalukan. Bersusah payah dengan menggertakkan gigi. Mengumpat dengan keras. Gua kura-kura. Voldemort. Aku sialan adalah anak kandung kalian. Kalian tidak percaya padaku begitu saja. Kenapa kalian melahirkanku? Kenapa? Kalian hanya peduli dengan diri kalian sendiri, kan? Percayalah padaku. Cari orang untuk menyelidiki. Apakah itu sangat sulit? Dengarkan aku, tumpukan itu. Jeritan kemarahan setelah 20 tahun tertekan. Membuat beberapa orang yang hadir merasa seperti suara setan. Jiwa diinterogasi. Dong, kursi yang mengikatku. Mengeluarkan suara denting saat aku berjuang dengan keras. Seolah-olah dalam detik berikutnya aku akan bebas. Li Qiang gemetar karena marah. Terutama di bawah tatapan orang-orang. Kehilangan muka sepenuhnya. Seluruh tubuhku penuh dengan ketidakberdayaan. Seolah-olah saat ini akhirnya bisa menunjukkan kekuasaan di atas anaknya. Melangkah maju dengan marah. Kau, anak jalang. Lihat saja aku tidak memukuli kau. Dia baru saja mengangkat tangan dan maju ke depan. Membuat gerakan seolah-olah ingin memukul dengan keras. Namun, saya langsung melotot. Menatapnya dengan menggertakkan gigi seperti anjing gila. Ayo, pukul. Dapatkan aku. Lihatlah, kau si pengecut yang terjebak di keluarga Zhao selama 20 tahun. Bagaimana kau melampiaskan semua itu pada anakmu sendiri? Dari kecil hingga dewasa. Selain memukul saya, apa kau masih berani berhadapan dengan orang-orang Zhao? Apa kau seorang pria? Pukul saja aku. Ayo. Jeritan marahku yang mengamuk. Seketika itu, Liu Qiang terkejut dan tatapannya bergetar. Wajahnya pucat. Terkejut oleh aura anaknya sendiri hingga mundur beberapa langkah. Di wajah orang-orang di sekitarnya terlihat ekspresi menghina. Liu Qiang seketika semakin memerah. Dia meludah sambil menggertakkan giginya. Mengutuk dengan suara pelan. Dia menggigil tetapi tidak berani maju lagi. Ini, anak nakal ini bicara sembarangan. Dia pasti sudah gila. Zhao Lan pada saat ini juga tidak bisa menahan rasa jijiknya terhadap suaminya yang lemah. Langsung berlari ke depan dan mengangkat tangan untuk menampar wajahku. Tatapannya ganas, tidak seperti ibu kandung. Anak nakal. Aku biarkan kamu. Aduh, lepas. Lepaskan. Dia menamparku. Baru saja mengenai samping wajahku. Tiba-tiba aku menyodorkan kepala dan langsung menggigit. Di bagian paling lembut di dekat telapak tangan. Seketika darah langsung mengalir. Jeritan menyedihkan seperti dibunuh langsung meledak. Pendengar merasa terkejut dan ketakutan. Bulu kuduk berdiri di sekeliling. Saya menggertakkan gigi dan berusaha dengan keras. Di kehidupan sebelumnya, aku dikejar oleh ibu yang menyedihkan ini. Rasa benci yang sudah ada selama lebih dari 20 tahun. Semua itu terakumulasi di gigi keras yang penuh. Terlepas dari orang-orang yang menyerbu dan mendorong. Bahkan jika mati, dia tidak akan mengalah. Mengeluarkan deraman rendah dari tenggorokannya. Matanya membelalak dengan bekas darah. Melihat pemandangan ini, kepala sekolah Huang yang terburu-buru datang dari sekolah. Delu juga sangat marah sampai menangis memanggil orang tuanya. Dengan panik, dia mengarahkan beberapa guru untuk membantu. Dengan gelisah, dia terus-menerus menginjak-injak tanah. Menariknya, membuka mulutnya, menjepit pipinya, menjepit hidungnya. Jika hidungnya dijepit, dia akan menjawab. Saat itu, Zhao Lan merasakan sakit yang tajam di telapak tangannya. X berteriak histeris. Dengan keras menginjak dan memukul pahanya. Anak nakal ini bagaimana bisa berubah menjadi milik anjing? Aku ibumu. Kau berani menggigitku. Li Qiang di sampingnya semakin panik. Melihat tangan istrinya yang berdarah akibat digigit. Dia semakin ketakutan sampai kakinya kram. Yang panik juga tidak berani maju. Hanya bisa berusaha keras mengarahkan guru-guru yang membantu. Cepat. Segera pisahkan mereka. Gila, gila. Binatang kecil ini sudah gila. Saya dipenuhi dengan kemarahan.
Sama sekali tidak peduli orang-orang yang menjepit wajah dan menyumbat hidung. Menggigit daging telapak tangan Zhaolan. Matanya bercampur dengan air mata. Penuh dengan rasa dendam. Saya merasa tertekan. Ini ibuku yang sebenarnya. Seluruh kejadian dari awal sampai akhir. Mereka sama sekali tidak memiliki sedikit pun keraguan. Semua mendengarkan Zhao Lingling. Sama sekali tidak pernah mempercayaiku. Di kehidupan ini, saya juga tidak perlu menjelaskan. Semua sudah dialami di kehidupan sebelumnya. Sama sekali tidak ada yang ingin peduli pada kebenaran. Kehidupan sebelumnya, saya dikeluarkan dari sekolah, menangis dan berlutut di depan mereka untuk menjelaskan. Aku bukan seorang fanatik. Memohon kepada mereka untuk mempertahankan status mahasiswa saya agar bisa ikut ujian masuk perguruan tinggi. Namun yang disebut orang tua kandung ini, bahkan sedikit pun mereka tidak mau percaya pada kata-kata saya, anak mereka sendiri. Sekolah bersikeras mengeluarkan saya dari daftar siswa. Membuat saya tidak bisa mengikuti ujian masuk perguruan tinggi. Menghancurkan hidup saya selamanya. Itu belum semuanya. Setelah itu saya terus-menerus menderita dan bekerja serabutan. Karena terus-menerus difitnah oleh adik perempuan saya, Zhao Lingling. Jadi saya sering dipecat. Selama bertahun-tahun tidak bisa mengumpulkan uang sewa. Bahkan untuk makan pun menjadi masalah. Namun orang tua kandung ini lebih memilih memberikan gaji dan tabungan seumur hidup yang didapat dari pekerjaan di dalam sistem. Semua itu diberikan kepada Zhao Lingling untuk berlibur dan membeli barang-barang mewah. Tapi mereka enggan memberikan sedikit uang untuk makan kepada saya, anak mereka sendiri. Di rumah bahkan tidak ada kamar untuk saya. Di hari besar, mereka mengunci pintu dan tidak mengizinkan saya masuk. Melihat saya terdampar di jalanan. Bahkan menambahkan pernyataan untuk memutuskan hubungan ibu dan anak. Seumur hidup tidak akan saling berhubungan. Saya tidak tahu apa yang salah dengan diri saya. Dilahirkan di keluarga seperti ini. Mengapa orang tua di kehidupan sebelumnya lebih memilih untuk percaya pada seorang keponakan daripada percaya pada saya? Jelas, saya tidak pernah bermasalah sejak kecil. Belajar tidak pernah menjadi beban. Juga tidak pernah nakal. Sejak kecil, tidak ada seorang pun di rumah ini yang akan memanjakan. Saya, anak dari menantu yang diambil sebagai suami. Saya sudah hidup dengan hati-hati. Namun saat ada masalah, bahkan orang tua saya sendiri tidak mempercayai saya. Dendam dari kehidupan sebelumnya. Di kehidupan ini, saya pasti akan membalas. Tidak ada yang menginginkanku memaafkan. Saya dipegang hidungnya. Saya bertahan selama beberapa menit. Namun tetap merasa sesak. Sulit bernapas. Terpaksa meludahkan daging telapak tangan Zhaolan. Saya melihat saat dia jatuh ke pelukan Li Qiang sambil menangis histeris Zhaolan. Selanjutnya dia menggelengkan kepala. Dengan kejam menepis. Menggigit udara beberapa kali. Menakut-nakuti orang-orang. Kalian semua pergi. Tanpa menunggu kedua orang tuaku berbicara, aku langsung menatap mereka dan mulai memaki. Zhao menjadi Li Qiang. Karena kalian bahkan tidak percaya pada anak kandung kalian. Hanya percaya pada Zhao Lingling. Maka kita hari ini memutuskan hubungan ayah dan anak. Memutuskan hubungan ibu dan anak. Sepanjang hidup kita tidak akan saling berhubungan. Bagaimana kehidupanku baik atau buruk? Tidak perlu kalian khawatirkan. Anggap saja kalian tidak pernah melahirkanku. Setelah kata-kata ini keluar, Zhaolan yang sedang menangis tampak basah oleh air mata. Keringat dingin sebesar biji kedelai mengalir di dahi. Masih menyisakan makian yang penuh kebencian. Binatang kecil. Merupakan hasil perbuatan kakek dan nenekmu yang sudah tua dan tidak disiplin. Membiarkan kotoran keluarga Li masuk ke keluarga Zhao kami. Merusak tata krama keluarga Zhao kami. Mengapa harus membawa nama Zhao jika kamu tidak mau? Harus bernama Ji. Sejak kecil aku melihat kamu tidak sebaik adik perempuanmu, Lingling, yang mendengarkan dan mengerti. Sekarang memang terungkap siapa kalian. Ini pasti sifat buruk keluarga Liu, kan? Aku akan anggap aku tidak pernah melahirkanmu. Dentang. Begitu suara itu berhenti, pintu ruang tamu langsung dipijak dan dibuka oleh seseorang. Zhao Gang masuk dengan menggertakkan gigi. Di belakangnya mengikuti putrinya yang kepala bandaget seluruhnya. Dan juga istrinya, Cai Jinfeng, yang penuh kebencian di matanya. 3 orang dalam keluarga itu datang dengan ganas. Tidak pernah melahirkan. Hari ini aku tidak akan lapor polisi. Anak kecil ini harus ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Aku tidak akan bernama Zhao. Sambil berkata, Zhao Gang semakin marah dan berbalik. Dia mengambil pot bunga keramik di meja sebelah. Dia berteriak dan mendekati aku yang terikat. Aku akan membalas dendam untuk putriku terlebih dahulu.